Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tika Aulia, NIM 1820209015, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang radiasi benda hitam. Baiklah, berikut adalah penjelasan tentang materi radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dengan keadaan keseimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam didefinisikan sebagai sesuatu yang menyerap semua radiasi elektromagnet yang mengenainya atau mengemisikan semua radiasi elektromagnet yang dimilikinya. Suatu lubang kecil pada dinding berongga dapat dianggap sebagai benda hitam sempurna. Perhatikan gambar 5.1. Gambar 5.1 adalah gambar seberkas sinar yang mengenai lubang pada dinding berongga. Sinar yang masuk pada dinding berongga dengan lubang kecil, maka sinar akan dipantulkan berkali-kali oleh dinding berongga. Dan setiap kali dipantulkan, intensitasnya selalu berkurang karena sebagian sinar diserap oleh dinding. Sampai suatu saat energinya akan kecil sekali atau hampir nol. Jadi, dapat dikatakan bahwa sinar yang mengenai lubang tidak akan keluar lagi. Itulah sebabnya lubang ini disebut dengan benda hitam. Semakin kecil lubang, maka semakin mirip dengan benda hitam sempurna, karena semakin sedikit peluang keluarnya sinar tersebut. Pada saat benda hitam dipanaskan atau benda berongga dipanaskan, misalnya suhu T, maka dinding di sekeliling rongga akan memancarkan radiasi dan memantulkan sebagian radiasi yang datang dan menyerap sisanya. Peristiwa penyerapan dan pemancaran oleh tiap-tiap bagian dinding berongga akan terjadi secara terus-menerus sampai terjadi keseimbangan termal. Pada keadaan seimbang termal, suhu pada dinding sudah sama besar, sehingga radiasi yang dipancarkan sama dengan energi yang diserapnya. Dalam keadaan ini, di dalam rongga dipenuhi oleh gelombang-gelombang yang dipancarkan oleh tiap titik pada dinding rongga. Radiasi dalam rongga ini bersifat uniform. Jika dinding rongga diberi sebuah lubang, maka radiasi ini akan keluar. Ini bisa dianggap sebagai radiasi benda hitam. Materi selanjutnya yaitu tentang intensitas radiasi benda hitam. Ketika benda berongga dipanaskan, elektron atau molekul-molekul pada dinding rongga akan mendapatkan energi sehingga bergerak dipercepat. Menurut teori elektromagnetik, muatan yang dipercepat akan memancarkan energi radiasi. Radiasi inilah yang dipercaya orang sebagai sumber radiasi benda hitam. Karena gerakan-gerakan muatan ini acak dan percepatannya berbeda-beda, maka panjang gelombang radiasi yang dipancarkan oleh setiap muatan tidak sama. Untuk menentukan besarnya intensitas untuk tiap panjang gelombang, gunakan peralatan yang diagramnya digambarkan seperti gambar 5.2 berikut. Gambar 5.2 terdiri dari benda suhu tinggi dan detektor. Radiasi akan mengenai sebuah prisma yang akan mengurai berkas radiasi yang akan datang, seperti sinar matahari menjadi berbagai warna. Dengan mengatur sudut theta, kita dapat mengukur intensitas radiasi untuk tiap panjang gelombang. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang materi radiasi benda hitam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.